Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam, yaitu membuat video presentasi mengenai artikel yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok 1, yaitu saya sendiri Dwi Febriani Aminati Mustaqimah dan teman saya Laila Iftinah. Lalu ada Ujang Sugandi, Ahmad Jamaluddin, dan Kun Wahyu Wardana. Pada pemaparan kali ini saya akan memaparkan mengenai artikel yang telah kami buat, yaitu dengan judul Kampanye Digital Strategi Baru Partai Politik pada Pemilihan Umum 2024. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Jadi pemilihan umum 2024 ini menjadi momen yang sangat penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia itu sendiri. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi juga turut mempengaruhi metode-metode kampanye yang dilakukan oleh partai politik. Jika pada zaman dahulu metode kampanye partai politik yang digunakan itu dengan menggunakan cara menggelar pertemuan langsung, terus pemasangan baliho-baliho di jalan-jalan seperti itu, maka pada tahun ini kita sudah mulai bergeser ke platform media sosial yang telah ada seperti Instagram, TikTok, dan bahkan Twitter. Itu juga turut digunakan sebagai metode untuk kampanye partai politik pada pemilihan umum tahun 2024 ini. Nah, perubahan-perubahan tadi juga dipengaruhi oleh meningkatnya penetrasi internet di Indonesia. Jadi pada zaman sekarang ini, dari anak kecil, remaja, bahkan sampai orang tua sudah menjadi bagian dari pengguna media sosial. Nah, berdasarkan data-data tersebut, maka seharusnya metode kampanye pemilihan umum 2024 dengan menggunakan sosial media bisa meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk mengikuti pemilihan umum 2024 ini, dan juga metode tersebut bisa digunakan oleh para caleg-caleg atau para partai politik untuk memperkenalkan mereka kepada masyarakat umum. Namun walaupun memiliki potensi-potensi yang cukup menjanjikan, metode kampanye partai politik dengan menggunakan media sosial ini juga memiliki ancaman-ancaman yang cukup berbahaya, seperti penyebaran hoax atau manipulasi data, dan juga privasi-privasi yang seharusnya tidak tersebar itu bisa jadi tersebar ke media sosial seperti itu. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan adanya strategi-strategi kampanye yang dilakukan dalam pemilihan umum secara etis dan tepat. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, dari kelompok 1 telah menemukan beberapa rumusan masalah dalam artikel ini, yaitu yang pertama, bagaimana efektivitas kampanye digital dalam meningkatkan elektabilitas partai politik pada pemilihan umum 2024. Yang kedua, bagaimana perbandingan pengaruh kampanye digital dengan kampanye tradisional dalam menarik partisipan atau pemilih. Dan yang terakhir, apa tantangan dan apa peluang yang dihadapi partai politik dalam menjalankan kampanye digital pada pemilu 2024 ini. Baik, sekarang kita memasuki pembahasan pada artikel kelompok 1. Jadi yang pertama mengenai efektivitas kampanye digital dalam meningkatkan elektabilitas partai politik pada pemilihan umum 2024. Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam konteks politik. Media sosial sebagai bagian dari media digital telah menjadi platform utama
di mana interaksi sosial terjadi. Dengan jutaan pengguna aktif setiap harinya, media sosial memungkinkan tiap individu untuk berbagi informasi, tak luput informasi mengenai pemilihan umum 2024 ini. Namun, selain media sosial ini memberikan peluang untuk interaksi yang lebih luas dan demokratis, ia juga memberikan tantangan kepada penggunanya, seperti penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan individu, bahkan sampai terjadi pertentangan atau kericuhan-kericuhan karena adanya berita-berita hoax yang tersebar ke media sosial tersebut. Dalam dekade terakhir, media sosial telah menjadi alat yang penting dalam kampanye politik, termasuk dalam pemilihan presiden di Indonesia. Berdasarkan studi literatur yang digunakan dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dirasakan oleh kami kelompok 1, bahwasanya kandidat Capres 2024 ini kerap memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk membangun citra, menyebarkan informasi, dan berinteraksi dengan partisipan pemilihan umum atau dalam hal ini adalah pemilih. Media sosial seperti TikTok, Twitter, dan juga Instagram menjadi platform utama yang digunakan oleh kandidat Capres untuk menyampaikan pesan serta visi misi mereka kepada publik baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam konteks pemilihan presiden, calon yang mampu memanfaatkan media sosial dengan efektif memiliki keunggulan yang kompetitif. Calon yang mampu menyajikan informasi yang akurat dapat dipercaya di media sosial memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Namun, efektivitas kampanye digital tidak hanya bergantung pada seberapa baik calon presiden memanfaatkan media sosial. Jadi, mengurangi kesenjangan digital adalah kunci untuk memastikan bahwa semua segmen masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi. Dalam pemilihan presiden ini berarti bahwa calon harus memiliki akses dan memastikan bahwa kampanye digital mereka dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, semua lapisan masyarakat, baik oleh remaja ataupun orang tua, baik oleh masyarakat dari kalangan bawah, menengah, atas, baik itu seorang pejabat atau rakyat biasa, bahkan termasuk kepada masyarakat yang mana mereka itu berada di daerah pedesaan atau daerah pegunungan yang mungkin akses internetnya itu terbatas. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai perbandingan pengaruh kampanye digital dengan kampanye tradisional dalam menarik pemilih. Munculnya media berbasis internet atau dikenal dengan media sosial telah menyebabkan perubahan dalam cara penggunaan media yang dahulunya dianggap klasik seperti media cetak dan media elektronik. Saat ini cukup banyak media yang beralih ke media baru berbasis internet. Konten berbasis media kini tersedia melalui berbagai saluran untuk mengakses media sosial. Bidang-bidang seperti politik, sosial, hukum, budaya, pendidikan, dan ekonomi turut memanfaatkan adanya perkembangan media sosial tersebut.
Bahkan pada kampanye pemilihan umum untuk menyebarkan tujuan dan sasaran seperti dalam perebutan jabatan politik pada pemilu 2024 untuk mendapatkan dukungan, banyak partai politik yang menggunakan taktik efektif seperti penggunaan media sosial tersebut. Pada pemilihan umum 2024, kampanye politik tidak lagi terbatas pada iklan cetak dan siaran televisi di era digital ini. Kandidat dan partai politik dapat berkomunikasi secara langsung dan real time dengan pemilih melalui media sosial dan platform digital lainnya. Ada cara lain untuk menyampaikan pesan kampanye seperti melalui teks, foto, video, dan interaksi tatap muka. Selain itu, media sosial memudahkan masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi secara lebih aktif, memungkinkan pemilih menyampaikan pemikirannya, serta memungkinkan mereka berdiskusi dan bertukar konten politik. Ada beberapa aspek dalam perbandingan kampanye digital dan kampanye tradisional, yaitu dalam hal jumlah pemilih termasuk jangkauan partisipan, biaya, kecepatan distribusi, dan juga interaksi serta umpan balik. Yang pertama itu mengenai jangkauan audiens. Kampanye digital itu mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih beragam dalam waktu yang singkat dibandingkan dengan kampanye tradisional. Jika dengan media sosial, email, dan iklan online memungkinkan pesan kampanye menjangkau pemilih dari berbagai wilayah dalam satu waktu sekaligus. Sedangkan pada kampanye tradisional biasanya lebih terbatas untuk lingkup wilayahnya karena membutuhkan waktu yang lama untuk menjangkau audiens yang besar. Jadi metode seperti baliho, pamflet, dan pertemuan tatap muka juga bergantung pada kehadiran fisik para kandidat. Aspek yang kedua yaitu berkaitan dengan biaya. Kampanye digital itu relatif lebih murah dibandingkan dengan kampanye tradisional. Biaya untuk iklan online, pengelolaan media sosial, dan pembuatan konten digital umumnya lebih rendah daripada biaya cetak, sewa tempat, dan logistik kampanye tradisional. Sedangkan kampanye tradisional biasanya lebih mahal karena melibatkan biaya cetak, distribusi kampanye, penyewaan lokasi untuk acara, dan biaya logistik lainnya. Jadi pada kampanye digital ini yang dibutuhkan hanyalah kreativitas, paket data, atau mungkin ada beberapa logistik, tetapi hal itu tidak lebih banyak dari biaya yang dibutuhkan ketika kita melakukan kampanye tradisional. Karena kampanye tradisional ini kan kita harus melakukannya dengan tatap langsung, jadi kita harus memikirkan mengenai biaya sewa tempat, terus juga biaya cetak iklan, dan biaya logistik lainnya yang pasti akan lebih banyak karena dilakukan secara aspek yang menjadi bahan perbandingan yang ketiga yaitu kecepatan distribusi. Dalam kampanye digital, pesan dapat disebarkan dengan sangat cepat. Kampanye digital memungkinkan update dan penyebaran informasi secara real time. Tetapi meskipun cepat, harus berhati-hati terhadap kesalahan informasi atau penyebaran berita palsu yang bisa merugikan. Sedangkan dalam kampanye tradisional lebih sulit untuk menyebarkan informasi palsu karena melalui proses distribusi yang lebih lambat dan juga terkontrol. Namun proses distribusi lebih lambat dan membutuhkan waktu lebih lama untuk
mencapai audiens. Aspek yang keempat yaitu mengenai interaksi. Pada kampanye digital memungkinkan interaksi dua arah yang lebih mudah dan cepat. Pemilih dapat memberikan umpan balik langsung melalui kolom komentar, pesan, atau survei online. Kandidat juga dapat merespon dan terlibat dalam diskusi dengan partisipan atau pemilih. Sedangkan pada kampanye tradisional, interaksi biasanya satu arah dan terbatas pada acara-acara tatap muka. Pemilih dapat mendengar pesan kampanye, tetapi interaksi langsung lebih jarang dan terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Setiap jenis kampanye, baik digital maupun tradisional, memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemasaran digital lebih unggul karena jangkauannya yang luas. Setiap jenis kampanye, baik kampanye secara digital maupun tradisional, memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemasaran digital lebih unggul karena jangkauannya yang luas, pengurangan biaya dan distribusi yang cepat, serta interaksi yang sangat baik dan kemampuan analisis data. Namun walaupun demikian, kampanye tradisional juga masih tetap penting karena untuk terhubung dengan masyarakat yang kurang terbiasa dengan teknologi dan dengan masyarakat-masyarakat yang mereka berada di daerah-daerah yang terbatas akses internetnya, serta untuk membangun hubungan antar manusia yang lebih bermakna. Yang terakhir yaitu mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi partai politik dalam menjalankan kampanye digital pada tahun 2024 ini. Peluang adanya pemilu serentak bagi penyelenggara pemilu adalah efisiensi biaya pemilu itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, penyelenggara pemilu meliputi KPU dan Bawaslu yang dalam pelaksanaan tugasnya secara etis dikontrol oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Peluang terbesar dari penyelenggara pemilu dengan dilaksanakan pemilu serentak adalah efisiensi anggaran pemilu karena pemilu tidak lagi dilaksanakan berkali-kali. Sedangkan tantangannya, perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi pemilu serentak membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu yang cukup besar. Pelaksanaan pemilu serentak membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang baik. Meskipun penyelenggaraan pemilu serentak, rentang waktu pelaksanaan penyelenggara pemilu membutuhkan waktu yang cukup panjang, aspek teknis penyelenggaraan pemilu menjadi lebih rumit, logistik pemilu menjadi lebih banyak, sehingga harus mempersiapkan secara matang agar pelaksanaan pemilu tidak mengalami hambatan. Masalah kapabilitas penyelenggara pemilu ini sangat penting untuk suksesnya pemilu serentak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Reynolds dan kawan-kawan bahwa apabila pada pemilihan umum terdapat permasalahan kapabilitas dalam menangani logistik, pemilu legislatif dan pemilu presiden secara terpisah merupakan pilihan. Selain itu, merujuk pada pemilu 2009 dan pemilihan umum 2014 sebagai referensi pengalaman pelaksanaan pemilu yang tidak serentak dengan sistem pemilu yang memisahkan pelaksanaan pemilu legislatif dengan pemilu presiden memunculkan berbagai permasalahan sebagaimana dikemukakan Surbakti dan kawan-kawan, yaitu DPT bermasalah, kualitas pemilu yang tidak efektif, pelayanan yang kurang maksimal, kompleksitas sistem pemilu, penentuan calon tidak melibatkan warga negara yang masuk dalam partai politik, menurunnya pengawasan, terus sistem
versi surat suara, dan representasi tidak terarah. Pada pemilu 2019 dilaksanakan pemilu serentak, namun menimbulkan fenomena yang ternyata di luar dugaan. Penyelenggara pemilu sebagaimana dikemukakan Ketua Komisi Pemilihan Umum, jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada pemilu 2019 total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Pemilu serentak memberikan peluang bagi terciptanya sistem pemerintahan presidensial yang lebih kuat dan stabil. Hal ini karena koalisi yang dibentuk dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan lebih awal dan didasarkan kepada visi misi yang sama, tidak semata-mata untuk memenangkan pemilihan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh beberapa ahli bahwa pemilu serentak menguntungkan partai pendukung presiden dan mengurangi fragmentasi antara legislatif dan eksekutif. Adapun tantangannya dalam menciptakan koalisi yang solid dan berbasis visi misi, diperlukan penyederhanaan sistem kepartaian. Penyederhanaan sistem kepartaian akan bisa terwujud apabila diawali dengan perbaikan sistem pemilu. Selain itu, diperlukan sinkronisasi peraturan mengenai pemilu serentak, baik undang-undang tentang partai politik, undang-undang pemilihan umum, maupun undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dengan peluang adanya pemilu serentak, partai politik bisa melaksanakan fungsi-fungsinya secara efisien. Waktu, tenaga, dan biaya yang dibutuhkan oleh partai politik untuk kampanye menjadi lebih efisien karena dilakukan secara bersamaan. Koalisi dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pun bisa dilakukan lebih awal. Jadi partai politik bahkan lebih kecil sekalipun mempunyai peluang yang sama dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, tak terkecuali dalam konteks politik. Media sosial sebagai bagian dari media digital telah menjadi platform utama di mana interaksi sosial terjadi. Dengan jutaan pengguna aktif setiap harinya, media sosial memungkinkan individu untuk berbagi informasi, pendapat, dan emosi dengan audiens yang luas. Dengan adanya media sosial, informasi dapat disebarkan secara cepat dan luas, memungkinkan narasi tertentu untuk mendominasi diskusi publik. Selain itu, strategi kampanye yang dilakukan oleh masing-masing calon juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi elektabilitas mereka. Ada beberapa aspek dalam perbandingan kampanye digital dan kampanye tradisional, yaitu dalam hal jumlah pemilih, jangkauan audiens, biaya, dan juga kecepatan distribusi, serta interaksi dan umpan balik. Setiap jenis kampanye, baik digital maupun tradisional, tentu memiliki beberapa keuntungan dan juga kelemahan. Pemasaran digital lebih unggul karena jangkauannya yang luas, pengurangan biaya, distribusi yang cepat, interaksi yang sangat baik, dan juga kemampuan analisis data, tetapi juga memiliki kekurangan-kekurangan, yaitu seperti rawan tersebarnya berita hoax,
pemalsuan data, dan juga ujaran-ujaran kebencian. Sedangkan pada kampanye tradisional itu memang untuk jangkauannya relatif lebih sempit dan lama, tetapi kampanye tradisional ini masih tetap sangat penting untuk dilakukan karena dapat menghubungkan antara kandidat dan masyarakat yang kurang terbiasa dengan adanya jaringan internet, dan juga uh, antara kandidat dan masyarakat yang mungkin berada di wilayah-wilayah dengan keterbatasan internetnya. Lalu peluang adanya pemilu serentak adalah efisiensi anggaran pemilu, karena pemilu tidak dilaksanakan berkali-kali tetapi hanya dengan satu kali. Sedangkan tantangannya perubahan sistem pemilu dan pemilu bertahap menjadi pemilu serentak membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu yang cukup besar. Pelaksanaan pemilu serentak membutuhkan kapabilitas profesionalitas penyelenggara pemilu yang baik. Nah, jadi cukup sekian video presentasi pemaparan artikel yang dibuat oleh kelompok 1. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.